Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Sungguh betapa tingginya rahasiamu ya Allah. Setinggi itulah engkau merahasiakan Al-Mahdimu. Sungguh betapa dalamnya rahasiamu ya Allah. Sedalam itulah engkau merahasiakan Al-Mahdimu. Biarkanlah kami mencarinya ya Allah dengan kekuatan akal pikiran kami, meski kami tidak akan mungkin menemukan dan mengetahui wujudnya. Karena kamu sendiri yang menyembunyikan dia. Engkau biarkan dia dalam kegelapan. Engkau biarkan dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Engkau biarkan dia bertarung sendiri tanpa bantuan kami. Engkau biarkan dia seorang diri, sebagaimana sendirinya Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau biarkan dia dalam kegelapan, sebagaimana Engkau dulunya membiarkan Muhammad dalam masa kegelapan jahiliyah di Mekah. Engkau membiarkan dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, sebagaimana Engkau dulunya membiarkan Muhammad dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Ya Allah, bukankah dulunya Engkau sendiri yang memerintahkan Muhammad hijrah dari Mekah ke Yasrib? Bukankah dulunya Engkau sendiri yang mengetahui betapa senangnya kaum Ansor menyambut kedatangan Muhammad? Maka jadikanlah kami seperti kaum Ansor yang akan menyambut kemunculan Imam Mahdimu. Imam Mahdimu adalah satriamu yang bersembunyi. Satriamu adalah sosok kebanggaan Nabi kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Esa dan Tunggal. Muhammad hanyalah hamba dan pesuruhmu. Dia tidak tunggal, tidak esa dan tidak menyamaimu. Karena Imam Mahdi telah menggenapkan dia, karena itulah sehingga Engkau sangat merahasiakan sosok dan jati diri dari Imam Al-Mahdi. Ya Allah, janganlah Engkau takdirkan kami sebagai orang yang mengingkarinya, karena kami tahu Engkau pasti mempermalukan kami. Engkau pasti membuat kami menyesal. Engkau pasti menyiksa kami. Engkau pasti menghancurkan dan membinasakan kami ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang maha berkehendak. Maka jadilah semua yang Engkau kehendaki. Amin. Syair-syair atau puisi tersebut adalah ungkapan perasaan penulis. Cakraningrat tidak memiliki kemampuan untuk merangkai kata dan menuliskannya lebih dari itu. Nabi Muhammad bersabda, "Suatu pasukan dari umatku akan datang dari negeri Syam ke Baitullah untuk mengejar seorang laki-laki yang akan dijaga Allah dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Negeri Syam adalah sebuah daerah yang terletak di timur Laut Mediterania, barat Sungai Efrat, utara Gurun Arab dan sebelah selatan Pegunungan Taurus. Negeri Syam merupakan tempat dari agama Samawi yaitu Yudaisme, Nasrani dan Islam. Menurut pandangan Islam, negeri Syam adalah negeri kebaikan. Nabi Muhammad bersabda, "Kebaikan pada negeri Syam." Kami bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Karena malaikat rahmah atau malaikat membawa kebaikan mengembangkan sayap di atasnya." Hadis riwayat Tirmizi.
Negeri Syam sebagaimana yang disebut pada hadis tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai negara Lebanon, Yordania, Palestina atau Suriah. Akan tetapi negeri kebaikan atau Syam adalah negeri yang memberangkatkan atau mengurus rakyatnya untuk pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji, di saat mana di waktu yang bersamaan ada pula Imam Mahdi bersama istrinya melaksanakan ibadah haji. Satu pasukan dari umatku maknanya adalah nafsu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nafsu mereka atau umat Muhammad mengejar seorang laki-laki yaitu Imam Mahdi. Akan tetapi nafsu tidak mengetahui bahwa Imam Mahdi berada di dekat Ka'bah melakukan tawaf dan sa'i karena Imam Mahdi dijaga Allah dari mereka. Berhaji adalah rukun Islam yang kelima. Wajib dilaksanakan setidaknya sekali dalam hidup bagi yang mampu. Bila Imam Mahdi sanggup berhaji berarti beliau memiliki kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Melaksanakan ibadah haji adalah melaksanakan ritual Nabi Ibrahim. Ritual Nabi Ibrahim syarat dengan nuansa gaib berkaitan dengan gangguan setan dan jin. Di hampir semua tempat di kota suci Mekah ada serombongan setan yang mengganggu, tetapi tidak terbatas di Musdalifah dan Mina. Jauh sebelum Imam Mahdi berhaji, Nabi Muhammad sudah mengetahui bila setan-setan akan menyerang Imam Mahdi secara berombongan dari semua arah bila beliau datang ke Mekah. Hadis-hadis Nabi yang menggambarkan suasana ketika Imam Mahdi bersama istrinya melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad bersabda, suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke Baitullah oleh penguasa sekelompok tentara untuk mengejar mereka. Sehingga apabila mereka telah sampai pada suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad bersabda, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah, maka diutuslah suatu utusan untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad bersabda, sungguh Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu akan ditelan bumi. Maka berteriaklah pasukan depan kepada pasukan bagian belakang, di mana kemudian semua mereka ditenggelamkan bumi dan tidak ada yang tersisa kecuali seorang yang selamat yang akan mengabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah. Aisyah berkata, pada suatu hari tubuh Rasulullah bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akan terjadi sesuatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju ke Baitullah untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir,
maka mereka ditelan bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Beliau menjawab, benar. Di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang. Sedang ada pula yang sedang berada dalam suatu perjalanan, akan tetapi mereka binasa dalam suatu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan mereka berasal dari arah atau niat yang berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan mereka pada hari berbangkit menurut niat mereka masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis yang kami kemukakan tersebut tidak bisa dimaknai secara harfiah, akan tetapi dimaknai dalam konteks serangan gaib kepada Imam Mahdi saat beliau pergi berhaji sekaligus mengunjungi negeri dan kampung halaman Nabi Muhammad. Perpecahan. Nabi Muhammad bersabda, kaum Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, sedangkan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kesemuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan saja yang selamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ahmad. Hadis tersebut menyebut kata kaum dan bukan agama. Kaum diartikan sebagai golongan orang-orang atau suku, bangsa, sanak saudara, kerabat, orang yang sekerja, sepaham. Umat Islam khususnya banyak terjebak dengan hadis tersebut. Mereka menganggap golongannya saja yang benar, sehingga umat Islam terpecah berkeping-keping dengan berbagai macam mazhab, aliran, dan sekte-sekte. Sama halnya dengan umat Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah dengan berbagai macam golongan. Masing-masing memberi atau melakukan klaim sepihak bahwa golongannya saja yang benar tanpa memiliki dasar hukum yang benar. Cakraningrat berpendapat, hanya satu golongan yang selamat dimaksud dalam hadis tersebut adalah golongan orang-orang yang mengikuti Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak membawa ajaran agama. Imam Mahdi hanya berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang dibenarkan oleh semua agama-agama, yaitu jalan menuju Tuhan yang satu, yang Maha Esa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.